clear dong masalahnya. Iya. Dan ternyata gue nggak bisa bilang kita diganggu atau apa, tapi yang diganggu psikologi kita. Kerahkan semua tim, semua harus bergerak dengan cepat. Cari dan kumpulkan potongan tubuh lainnya. Pelaku harus segera ditangkap. Kita itu bekerja dengan fakta. Gangguan-gangguan itu masih ada. Semenjak kasus mutilasi itu, aku tuh ngerasa kayak mereka tuh deket sama aku. Astrid, kamu itu dokter forensik, ahli. Masa kita percaya dengan mimpi? Ada hematoma ataupun pendarahan hebat. Mau cek toksikologi sekarang dong? Iya, sekarang histopatologi. Aku tuh ngerasa korban ini mau ngasih tahu tempat dia dibunuh. Di mana-mana kalau cerita horor itu, afdolnya pas pada Isya. Tuh, lihat jam berapa? Penyidikan ini akan kami laksanakan secara transparan dan Yang saya butuhkan waktu pastinya, bukan teka-teki. Pendarahan di bawah kulit tuh, tapi nggak terlalu luas untuk trauma yang fatal. Ini bukan penyebab kematian utama. Jangan bilang ini soal gaib lagi. Pemeriksaan ulang pada sistem pernafasan, fokus pada area bronkus pukul 13.01. Kadang aku ngerasa dunia ini tuh gak waras, Mas. Kamu ngaku? Kamu sama sekali nggak gagal. Aku bangga sama kamu. Kamu bantu orang-orang yang udah nggak bisa teriak minta tolong. Tiap korban butuh keadilan. Halo Sainsikers, kembali bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Jika kalian mengikuti konten-konten saya yang bersama Dr. Sumiastri Purwanti mencoba untuk melihat otopsi dari sisi yang berbeda, pengalaman beliau, dan pentingnya otopsi terhadap pengungkapan kejahatan di Indonesia, maka baru saja Mami Astri, begitu saya menyebutnya, ini menyelesaikan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata beliau. Film yang mungkin akan menjadi sebuah film monumental di Indonesia, di mana film bertema otopsi, bertema thriller, seperti ini belum pernah ada sebelumnya. Nah, sebelum kita nanti akan ngobrol bersama Mami Astri, saya pengen ngobrol dulu dengan orang-orang yang bertanggung jawab di balik lahirnya idea ini, mempersiapkannya dan mengeksekusinya. Sehingga kalau kalian datang dari masa depan setelah menonton film Otopsi Dead Body Can Talk, terus kalian ingin mengetahui bagaimana embrio itu lahir, bagaimana filmnya akhirnya muncul, izinkan saya untuk mengajak kalian semua ketemu langsung behind the scene bersama orang-orang luar biasa ini. Wow. Ada Mas Ozan Ras, apa kabar? Alhamdulillah. Mas Musa, iya. Dan Mas Faris. Tak lain tak bukan adalah Mas Faris Stanza. Kita tadi sebelum mulai, mereka nanya, Mas kita ngobrol apa? Loh banyak yang diobrolin dan gak usah terskrip. Karena sebenarnya ini sesuatu yang saya kaget loh. Pertama saat akhirnya mimpi Mami Astri itu menjadikan perjalanannya menjadi film. Itu jadi nyata. Iya. Ingat gak momen pertama pas ditelepon itu gimana ceritanya? Iya. Iya. Kalau saya ditelepon sama Mas Faris nih. Iya. Ya kan urutannya paling dekat dulu nanti ya. Ada urutannya ini. Dari Burintar ya Mas Faris ya. Kalau kayak MLM kan ditelepon sama siapa dulu nih, upline ke downline-nya. Ya, kita berawal dari telepon Burintar. Beliau cerita. Ya, saya punya tokoh inspirasi yang bisa diangkat di layar lebar. Memang kita udah punya rencana waktu itu ya. Pas aja nih udah punya rencana buat film. Tapi kita masih cari tokoh-tokoh yang menurut kita mana nih yang paling tepat gitu. Ternyata begitu kita dikenalin
dengan Ibu Astri dan Bu Rita membuat premisnya lah ya. Begitu saya baca tuh premisnya, langsung kita kepikiran Udah ini cerita yang kita kayaknya cari harus ya. difilmkan nih segera. Iya. Begitu ya, karena menurut saya sih cerita ini bukan sekedar hiburan visual ya, tapi banyak cerita, banyak pesan lah ya, pesan-pesan yang disampaikan. Di mana menurut kita ya Ibu Astri itu bisa menyeimbangkan pekerjaan dia dengan segala kasus-kasus berat dan pulang ke rumah menjadi seorang ibu. Ya, kalau menurut gue pribadi gini, ketika gue diberi informasi dan diajak untuk bergabung di sini gitu ya, yang pertama yang gue lakuin adalah mengenal Dr. Hasi kan. Kita harus sadar betul, waduh kenapa kita gak pernah kenal gitu ya, atau mungkin udah sering, apalagi kasus-kasusnya kita tahu gitu ya, cuman man behind orang di baliknya itu kita gak pernah ini. Pas saya kenal, satu hal yang saya sadari, Apa tuh? satu kata, empati. Dr. Hasi berempati kepada korban-korban yang dibungkam oleh kematian. Itu poinnya. Nah, ketika kita lagi mengkampen banyak hal tentang kita harus gemar menolong orang, kan gitu. Artinya kalau orang bisa gemar menolong, pasti akan mendapatkan hal kebaikan juga dari kita. Artinya di dunia ini orang akan baik-baik saja, betul ya Mas? Betul. Kalau semua orang harusnya gitu kan. Betul. Tapi ada lagi spesifiknya. Apa tuh? Mungkin banyak orang menolak ada pamrih. Betul ya? Iya. Benar kan? Orang akan melakukan pertolongan itu. Tapi ketika ngelihat seseorang, menolong seseorang yang tanpa nyawa, dead body. Artinya nurani yang bicara. Betul. Artinya ada yang belum selesai sama jenazah-jenazah yang di ruang autopsi ini. Ya kenapa dia punya kepentingan untuk mengautopsi setiap korban. Khususnya korban-korban yang terbungkam oleh kematian. Banyak juga korban-korban kecelakaan atau jatuhnya pesawat ya Mas. Betul. Artinya apa? Yang ditolong bukan lagi si korban, tapi juga memberi kejelasan bagi keluarganya. Itu yang luar biasa. Betul. Mungkin jangan dijelasin banyak dulu ya, mungkin dulu ya. Itu jadi trigger dulu Mas. Kalau buat saya harus jelas visinya dulu gitu kan. Ini keren ini. Cuman kalau memang di channel saya, orang-orang yang di sini itu mengetahui perbedaan Mami Astri ini dibandingkan yang lain-lain. Itu adalah karena dia itu memiliki tadi ya disebut empati, sehingga kalau istilahnya, mohon maaf ya, kalau mirip seperti kalau muslim itu sholat, orang mengatakan niat itu di depan. Padahal sejatinya niat itu harus ada di setiap gerakan. Nah setiap autopsi Mami itu memang beliau tuh seakan-akan dia tuh memberikan keseluruhan dirinya untuk membantu. Jadi kalaupun ternyata dia ngasih duit sebagai seorang yang bersedekah, dia gak cuma ngasih duit tapi diiringi doa. Itulah yang juga kalau teman-teman yang di sini mungkin sudah sering dengar, karena Mami itu seakan-akan bisa membawa kita kembali ke detik-detik di mana dia itu quotes on quotes itu berkomunikasi dengan si jenazah-jenazah yang butuh dibantu itu tadi. Ya tugas dia kan menjadi mencari alat bukti ya kan kepada penyidik. Tapi kalau karena bicara empati, maka yang dipikirkan bukan lagi secara akademisi di ruang otopsi, tapi kayak dilihat wajah korban aja, tuh kasihan, masih muda, dia harusnya kayak gini. Itu kalau kita lihat secara dekat kan kita mengenal Dr. Hasi begitu kan. Kasihan ya gimana. Terus gimana kejadian bisa dibunuh. Itu ya kita kalau bekerja dengan imajinasi juga kan sebenarnya. Tapi ini bukan ngomongin imajinasi, tapi bagaimana empati itu bekerja. Sehingga dia kolaborasiin antara saintis dan empatinya. Dan bagaimana menyeimbangkannya. Mami Astri ini kan saat dia mengetahui, ya kalau kita orang awam melihat korban kecelakaan misalkan dengan, pasti tubuhnya kan gak normal ya. Kita kan pasti timbul kasihan. Tapi kasihannya ini tidak menyelimuti keseluruhan, karena dia tetap harus menggunakan kecerdasannya. Dan juga ketelitiannya untuk menemukan hal itu tanpa dibebani oleh atau dipengaruhi oleh sesuatu yang empat itu tadi gitu. Tapi ini adalah sesuatu yang memang dari awal film itu sudah didapatkan ya dan ingin diceritakan. Ya karena film ini memang kita ingin memperkenalkan seorang tokoh sebenarnya, seorang tokoh yang punya empati, menolong tanpa ada pamrih, tanpa harus ada imbalan apapun, gitu loh. Jadi benar-benar pure kita lihat, wow. Dan memang secara teknis, secara berkeseniman, film tentang autopsi memang belum ada. Gitu. Jadi ini warna baru
Iya, tapi kan itu tantangan. Nah, menurutmu Mas, dengan tantangan ini yang ini belum pernah ada loh sebelumnya. Oke, di sisi yang lain orang akan berpikir, oh berarti nggak ada pembandingnya. Tapi di sisi yang lain, kalau pertama ini nggak membuat orang wow, itu kan sesuatu yang ada nggak beban sih menghadapi ini dan waktu produksi dari kacamatamu? Ya, kalau menurut dari kacamataku ya Mas, film ini tuh kan bukan lagi film yang pada umumnya. Kalau kita ngomongin orang-orang yang bekerja di belakang layar film ini kan udah extraordinary people lah mereka. Karena nggak cuman sekedar berbicara tentang kreativitas, tapi bagaimana kita menyajikan sesuatu hal yang baru di Indonesia yang notabene kita tahu pergerakan generasi sekarang ini seperti apa. Betul. Sehingga kekhawatiran, wah ini terdelivery dengan baik nggak nih? Kira-kira penontonnya ada nggak nih? Cuma dari awal yang kita tanami adalah bahwa ketika kita menciptakan film baik, maka kita akan mendapatkan penonton yang baik. Seperti itu sih. Jadi ya kita pada prinsipnya percaya bahwa film ini kan membawa pesan baik. Betul. Film ini bukan cuma sekedar hanya dibuat, tetapi film ini memberikan nilai moral yang tadi tentang empati, tentang kebiasaan yang dilakukan oleh seorang dokter yang sampai dengan detik ini kita masih bisa lihat karyanya. Betul. Dokter Hasri ya. Jadi menurut saya delivery ini harus sampai ke masyarakat. Karena di Indonesia sendiri boleh kita bilang film ini adalah film pertama forensik yang benar-benar mengupas tentang otopsi. Iya. Mas Faris, dari sisi kalau Mas Oza ini kan pas produksinya, nah pre-produksi, apa tantangan yang muncul? Karena ini adalah sesuatu yang baru atau karena kita kan ada nggak sih mungkin menggabungkan antara ini kayaknya akan mirip sama film Seven yang ada di Hollywood atau banyak kaitan dengan Partner for Justice. Bukan. Apa tuh? Autopsy of Jendo. Oh, Jendo. Padahal itu kan film horor kan? Iya, sihir dan nggak ada adegan menunjukkan ke ini. Tapi mungkin karena namanya sama-sama otopsi. Mas Faris apa yang dialami waktu itu? Ya, tantangan kita menampilkan ruang otopsi itu, ya tantangannya kita betul-betul harus semirip mungkin. Seperti body fact. Body fact itu sendiri kita buat dari ukuran talent sama body fact harus sama ya? Harus sama, tekstur rambutnya sama. Iya. Justru seperti ada pori-porinya. Iya. Berjuang semaksimal mungkin untuk 1:1 lah ya. 1:1 sampai organ-organ di dalamnya. Ya, di situ juga kita punya konsultan ya. Konsultan forensik itu Pak Agung. Tapi dari situ kita sampai bertanyanya sedetail mungkin gitu. Maksudnya begitu ada organ tubuh atau tubuh yang terletak di meja udah berapa hari masih mengeluarkan darah, warna apa gitu. Sampai sedetail itu kita coba untuk lakukan. Oke. Nah, waktu itu shot dan semua yang ada di situ itu gimana caranya agar ya tadi kemiripan dan sebenarnya kan kalau dari sisi kreatif kalau ini nggak bisa di-achieve dengan practical effect, ini kan orang kalau berpikir kan wah bisa dibuat menggunakan special effect atau dengan mengarahkan shot-shotnya ini nggak di titik yang itu. Tapi kan kalau dalam otopsi ini kan setiap gerakannya itu kan penting karena itu yang akan mengungkap. Nggak takut tuh waktu dapat itu takut terus salah. Tantangan makanya. Yang paling pertama adalah saya selalu melakukan tentang riset kan, riset mendengar langsung. Secara realitanya ini kebutuhannya apa di ruang otopsi itu? Apa yang pertama kali dilakukan di ruang otopsi gitu kan? Nah, bagaimana kita menyadari betul dulu secara realita setelah kita melakukan observasi maka kita tahu SOP-nya kayak gimana dan bentuk-bentuk secara detail seperti apa. Oh dibelah harus keluar atau enggak begitu-gitu. Terus apa yang saya lakukan? Saya kolaborasikan dengan kebutuhan dari poin setiap dari skenario, dari adegan demi adegan. Bagaimana kita mengkolaborasikan antara mungkin ada yang paling ribet di ruang otopsi untuk membedah secara realit, tapi nggak begitu harus ribet segitu saat kita mau mengeksekusinya. Betul. Yang paling penting adalah menjadi patokan bagaimana informasi yang kita ingin sampaikan sesuai dengan kebutuhannya saja. Jadi kita tetap melakukan standar SOP yang sebenarnya. Sedikit ada
ada sentuhan manipulatif dari action kamera movement dan lain-lainnya kita kolaborasiin. Jadi untuk yang paling penting adalah SOP-nya benar, terus terdeliver apa yang dibutuhkan oleh visi dari ceritanya gitu. Oke. Dan pemilihan Mami ini kan menghandle banyak sekali kasus. Apa yang akhirnya membuat keputusan ini jatuh kepada awal karirnya seorang Sumiastri Purwanti? Pertama yang harus saya kasih tahu nih ada orang yang di balik layar lagi nih Mas. Oh iya. Sebenarnya. Bu Rina Tarigan. Betul, ya. betul. Saya mengenal Ibu Rina Tarigan pertama saya lihat beliau orang yang penuh dengan keresahan. Artinya gini. Gimana tuh? Sama kayak seniman, Mas. Iya. Seniman itu kan harus punya keresahan sehingga dia berkarya. Betul. Dia mau menyampaikan visinya lewat keresahan dia. Betul. Begitu juga sama Bu Rina Tarigan. Apa yang kita angkat seperti yang Mas Faris tadi bilang, bahwasanya orang harus tahu orang yang bekerja dalam diam di ruang otopsi. Tujuannya apa? Membantu dari tentang empati tadi. Dan orang yang di ruang otopsi ini yang nggak pernah kita kenal dan mungkin tidak mau dia memperkenalkan diri mungkin. Gak sempat gitu ya. Tapi terus berjuang untuk menegakkan keadilan bagi korban-korban ini dibuka oleh kematian. Itu yang kita tangkap dari Ibu Rina Tarigan. Bahwasanya film ini harus dikemas dengan sebaik mungkin gitu loh. Bagaimana kita bisa mendeliver kebetulan film ini beda dengan film yang lain. Kenapa? Bedanya begini. Kalau film lain perkenalan tokoh, ada konflik, tercipta konflik, maka penyelesaian. Tapi kalau film ini konflik yang terjadi itu hanya sebagai wadah untuk journey-nya Dr. Hasri. Karena yang ingin kita angkat di sini adalah Dr. Hasrinya. Bagaimana dokter forensik yang berjuang di dalam ruang otopsi sehingga bagaimana dia mengkolaborasikan antara sains dan hati nurani. Hati nurani itu tanda kutip buat saya kalau mau menyebut hati nurani. Hati nurani itu setiap dia menaruh empatinya kepada setiap korban, maka ada sesuatu yang datang dan dia mencoba untuk mencerna itu. Nah, bagaimana dia menentukan kredibilitasnya sebagai dokter polisi, ya kan? Bagaimana dia datang hal gaib yang sebenarnya juga tidak mau. Tapi tujuannya adalah bagaimana memberikan alat bukti itu, walaupun datangnya dari sumber dari mana, dia coba bekerja untuk membuktikan secara fakta. Karena fakta ini akan diberi kepada seorang penyidik. Karena penyidik kita yang di film ini juga nggak mau tahu dia, harus fakta banget. Nah, harus make sense. Sebelum kita ke para pemain, karena ini menarik banget. Ini suatu hal yang juga susah sebagai tim produksi, sutradara. Kita harus menangkap, mengcapture seorang dokter yang juga polisi, yang juga seorang ibu, dan seseorang yang juga saking empatinya ini kuat. Mungkin kalau orang-orang bilang sekarang ini jadi melihat penampakan yang gaib. Padahal bisa saja itu sebenarnya adalah empati beliau yang saking kuatnya bisa membuat hal-hal yang tidak kita rasakan jadi terasa gitu. Itu artinya kan there is so much in the table gitu loh, Mas. Ini kan tantangan yang sangat besar gitu. Nah, apa trik tim produksi dan juga secara sutradara itu memberikan porsi yang tepat agar penonton ini itu enggak, oh ini film horor, oh bukan, oh ini film thriller, oh bukan, oh ini film drama. Tapi pas selesai pun mereka tuh pulang dengan, iya ya ternyata ini mengcapture bahwa kita pun dalam kehidupan kita tuh berperan jadi banyak peran juga. Kadang kita harus jadi apa, di mana, pulang ke rumah jadi apa. Gimana tuh ini? Ya, kalau di film ini Mas, kalau bagi saya melihat bahwa yang namanya aktivitas orang tuh nggak ada batasnya. Kalau sesuatu yang harus dikerjakan belum selesai kan gitu. Betul. Artinya di ruang otopsi itu dengan begitu banyak kasus, Dr. Hasri mencoba untuk bekerja dan memberi pertolongan itu kan di ruang otopsi dengan kecerdasannya dia, dengan pengalamannya tentunya. Ya, justru dia punya keluarga. Nah, ini menariknya tentang empati yang selalu kita benang merahkan. Gimana sih seorang ibu nggak punya waktu di rumah kan itu tuh. Harusnya porsi ibu harus ada di rumah. Betul. Tapi ketika itu tidak dimiliki, apa yang terjadi gitu. Nah, di sini yang membuktikan bahwa setiap kebenaran, kebaikan akan mendatangkan kebaikan juga buat kita. Artinya apa? Di sini dalam film ini dalam benang merahnya kita memberikan sentuhan keluarga ya. Keluarganya juga penuh kebutuhan. Ketika bicara anaknya sakit, siapa sih yang dia punya suami juga, punya kesibukan. Tapi tanpa disangka juga anaknya juga pada dewasa kan. Betul. Dia bangga punya ibu yang kerjaannya menolong orang.
Sama. Jadi kalau buat anaknya, maminya itu superhero. Ya. Nah, film ini seperti film superhero sebenarnya gitu. Tapi lebih bermain di dalam. Nah, ketika sesuatu yang terjadi sama Dr. Hasi, ketika waktu dia tidak bisa diberikan, bukan tidak bisa diberikan, dia mau memberikan. Setiap ada waktu dia selalu. Tapi yang terjadi adalah keluar anaknya bisa mandiri, anaknya sakit, dia bisa meng-cover sendiri, tahu. Artinya apa? Anaknya lebih dewasa dari usianya kan. Betul. Suaminya juga begitu, tahu. Ya. Gitu. Jadi tidak ada yang mendatangkan kita memberi kebaikan kepada nilai kemanusiaan yang kita berikan, kebaikan kepada rasa kemanusiaan, maka yang datang adalah kebaikan juga. Jadi makanya ini journey seorang dokter forensik banget ya kita angkat. Iya. Dan artinya perjuangannya juga perjuangan seluruh keluarga ya. Nah, makanya kita kembali lagi semua unsur kita masukin ya. Antara bagaimana gaibnya dia, kisah forensik, bagaimana turning point dia masuk ke dunia forensik ya. Dan keluarga. Semua unsur itu ada. Oke. Masayu Anastasia. Idea itu muncul kapan? Atau saat misalkan Mas Faris baca itu, wih ini Masayu Anastasia. Atau bagaimana? Boleh ceritakan nggak? Ini kita mulai dari PU-nya dulu, pemeran utama. Gimana? Ya, ini termasuk ceritanya unik ya. Buat saya itu film ini akhirnya menemukan sutradaranya sendiri, memilih pemeran utamanya sendiri, dan yang lain-lain. Di dalam deck yang kita buat itu namanya Mas Ayu ada. Tapi begitu Mas Ayu datang dan kita melihat ternyata Mas Ayu itu punya empati sendiri ke karakternya dia. Kita ya kalau saya tuh sampai sekarang masih berasa ya. Gitu masuk lokasi itu energi positifnya itu nambah semua. Ketemu sama pemainnya, ketemu apalagi Mas Ojan gitu. Yang punya energi, kita itu punya energi sama yang pengen buat film yang bakal bisa jadi abadi. Tapi itu apa ya? Pas dari awal berarti ini nggak susah untuk menemukan bahwa ini adalah Mas Ayu seperti itu. Banyak kandidat sebelum Mas Ayu sebenarnya. Dan dari kandidat itu ya namanya produksi kita semakin masif dan sangat banyak gitu kan. Mana nih yang sesuai dengan schedule kita pertama. Cuman tetap secara casting tuh tipe kita harus melihat tokoh yang berhak memainkan Dr. Hasi ini. Ya pertama secara fisik mirip. Di balik fisik, saya melihat ada inner yang harus kita lihat. Wah, saya lihat Mas Ayu ini sangat berat karena dia akan dekat sama penonton nanti. Jadi film ini benar-benar journey-nya Dr. Hasi, berarti Mas Ayu harus berhasil memainkan setiap lapisan emosi yang terjadi di film. Jadi kalau secara luar dulu kita lihat Mas Ayu, saya ngelihat Mas Ayu walaupun di awalnya kan rambutnya panjang gitu tapi kita pernah lihat kan Mas Ayu dulu rambutnya pendek gitu ya. Terus saya lihat sisi Mas Ayu tuh punya spirit dan seorang cewek yang tough banget gitu, yang mau fight banget gitu. Jadi dengan parasnya yang nggak perlu harus dibikin mukanya sekeras mungkin, tapi dia punya itu dulu. Nah, ketika kita datangkan pemain, kita request satu-satu, terus kita sedikit diskusi. Poin yang paling penting akhirnya kita mau mengambil Mas Ayu adalah dia excited. Artinya apa? Kita selalu menjunjung tinggi namanya kerja kolektif. Seporsinya kita masing-masing. Artinya gini, kalau semua peran yang orang yang ada di film ini sama gitu, artinya apa? Mereka merasa memiliki film ini gitu. Bukan hanya pemilik ide cerita, penulis skenario, produser, ini film ini kita sama. Ini yang kita bangun dan pada akhirnya Mas Ayu juga setelah kita pilih dia dibalas sama apa yang harus dia lakukan. Dia melakukan observasi, dia mendatangkan ruang otopsi untuk melihat, untuk merasakan vibes-nya gitu kan. Dan dia benar-benar nggak takut gitu. Dr. Hasi kan memang nggak pernah buka masker gitu. Iya karena udah terbiasa. Nah, ngomongin masalah buka masker itu salah satu kenapa bisa kita lihat Dr. Hasi penuh dengan empati, nggak jijik. Betul. Karena kita sendiri datang ke ruang otopsi, sebenarnya yang kita cium di situ bukan bau beda nih, bau bangkai, bau maaf ya, bau kotoran kucing gitu kan gitu ya. Tapi yang kita cium di situ bau serem gimana Bang?
Iya sih. Bau serem. Iya. Tapi ketika Dr. Hasri masuk ke situ, saya menganalisa lagi. Ketika Dr. Hasri, kenapa dia nggak pakai masker? Betul. Kenapa? Iya. Saya pernah kan? juga nanya itu ke Dr. Hasri. Dok, itu apa nggak takut menghirup bakteri atau apa? Dia bilang, loh Mas, ini tuh yang ada di sini sudah disterilisasi, bahkan lebih bersih dibandingkan daging yang kita belanja di pasar, kata dia begitu. Iya, artinya apa? Kalau kita sesuatu yang udah kita sayang, kita dekat, betul. Berarti kita penuh di korban itu kan berarti kan dia udah nggak ada batasan lagi. Iya. Bukan bau jijik loh Mas, beda. Iya. Serem karena bau serem gitu loh. Karena itu orang-orang yang nggak wajar. Iya. Dan itu kebayangkan kalau seseorang yang ingin melakukan sesuatu di stop dengan kematian dan ada di satu tempat yang lain di dimensi yang berbeda. Bisa saja mereka ini menjerit ingin menceritakan gitu. Makanya kembali seperti pertanyaan Mas tadi, apa yang lo lakuin gitu kan di set sepertinya. Yang kita lakuin, kita ngeset, memang ngedesain set ruang otopsi dan dimanapun selalu dengan seril mungkin gitu. Yang menjadi real itu bukan hanya kita berhasil mendirikan set, tapi suasananya harus atmosfernya. Ketika set dia bersih, ready, nggak ada tuh yang berisik, nggak ada yang berlolang-lalang. Terima kasih kalian sudah ngeset semua, mereka udah di pinggir set dan ruang otopsi tercipta seperti ruang otopsi. Apalagi udah berbaring ada fake body, tapi kita di situ juga sebagai pelaku gitu ya, sebagai kru juga nganggap itu jenazah beneran. Dan setiap apapun tuh kalau misalkan ada suara, ada bau bangkai, kasih aja deh dikit-dikit. Iya. Gitu loh. Jadi bener vibes-nya bener-bener. Jadi karena kenapa? Karena Mas Ayu juga butuh itu sebenarnya tanpa. Jadi kita mensupport semua apa yang sebenarnya yang dibutuhin sama pemain kita gitu. Dan Mas Ayu sendiri saat akhirnya dia kan kebayang ya kalau casting tuh kan lihat foto, kita merasakan kayaknya ada kecocokan, terus kemudian dia di-invite, terus kemudian ada dia bacakan skripnya, terus kemudian dapat. Dia di perjalanannya pun itu semakin into ya, nggak malah kayak kan ada nih orang yang, kok ternyata berat ya syutingnya, karena kan ini otomatis syuting yang berat dibandingkan syuting-syuting lain yang kalau misalkan enclosed space atau apa ini, ya kebayang ya harus. Ceritanya dan Dr. Hasri kan memang bekerja nggak cuma di ruang otopsi, terutama saat ekshumasi itu kan ada di ruangan di outdoor yang di pemakaman gitu loh. Itu nggak ada tantangan yang membuat dia itu breakdown bahkan ketakutan sama sekali. Ya kalau cerita dari Mas Ayu sih Mas, selama 24 hari syuting dia nggak sakit. Selama dia syuting film dalam sejarah dia syuting film, di syuting otopsi ini 24 hari dia itu tidak merasakan sakit sama sekali. Secara mental berarti dia Artinya dia tidak merasa lelah. Enjoy juga. Dan itu udah menjadi dunianya dia kan. Kalau kita menjalankan dengan dunia yang terpaksa, dengan sesuatu yang terpaksa pasti kan males. Iyalah pasti semua orang ya kita ngerasain ya. Tapi ternyata dia sendiri bercerita bahwasanya saya di hari terakhir syuting, dari awal syuting sampai sekarang nggak sakit loh. Itu yang jadi achievement dia. Tiba-tiba dia nangis pas udah wrap udah selesai. Aku nggak sakit loh. Artinya dia enjoy banget sih. Gitu sih. Ya, cuman aktor yang bisa jadi apa saja tanpa harus sekolah. Gitu loh Mas. Dan dia harus jadi dokter forensik. Nah, kalau buat saya pertama kita request baca dialog, baca masalah dialog anatomi aja nggak bisa gitu. Tapi itu nggak jadi soal buat kita karena semua orang akan bisa ketika semua aktor akan bisa gitu loh. Karena dia ada space-nya sendiri, ada waktu yang kita beri untuk mempelajari itu gitu loh. Tapi yang kita tangkap adalah wow, ini ada deh sisi Dr. Hasri. Apalagi memang di saat reading itu kita ada reading yang memang lumayan panjang gitu yang secara bersama pemain udah kita kondisiin, cuman untuk khusus dia kapanpun dia ada waktu saya bersedia untuk mendampingi dia gitu. Kita bedah setiap emosi karena nggak gampang Mas memainkan. Pasti Nggak gampang memainkan karena film ini elemennya banyak banget. Ada dibilang ada aspek horornya, tapi horor di sini bukan menakuti orang, tapi memang horor di sini kita hadirkan sebagai sesuatu menjadi experience yang dialami oleh Dr. Hasri. Cuma tugas kita bukan menakuti penonton, tetapi
Iya, mencoba untuk merasakan apa yang dirasakan sama Dokter Hasri. Berempati juga. Iya, Dokter Hasri nggak ngerasa takut, bukan berarti juga nggak takut ya harus ketawa-tawa enggak, tapi dia mencoba untuk mencerna. Setiap peristiwa yang ada gitu. Waktu juga akhirnya berdialog, terus kemudian menyerap si Dokter Hasri ini seperti apa, itu apa sih yang dilakukan? Karena saat saya ngalamin karena saya kan ikut beberapa adegan terus lihat si Mas Ayu ini. Saya lihat tatapannya si Dokter Hasri. Apa yang dilakukan? Ritual apa yang membuat itu tuh kayak nyawanya terbagi ke dia gitu. Kalau nggak tahu ya, semua sutradara mungkin punya rumusnya masing-masing. Kalau buat saya selalu bilang sama Mas Ayu, kan tugasnya bagaimana menempatkan karakter Dokter Hasri kepada Mas Ayu gitu ya, sebagai tokoh yang memberikan peran Dokter Hasri. Saya itu lebih menceritakan, kalau bicara karakter berarti Dokter Hasri rambutnya pendek. Kalau ngomong bahasa dialek Jawa gitu. Itu fundamental lah. Tapi yang paling penting harus kita sampaikan, yang brainstorming yang saya lakukan sama Mas Ayu adalah mainkan peristiwanya. Setelah kamu mengenal Dokter Hasri, cukup kamu mengenalnya. Cukup. Tapi selebihnya apa yang kamu lakukan? Kamu memahami setiap adegannya. Jadi mainkan adegannya, rasakan seperti apa, dan kamu tetap sudah mengenal ya namanya. Itu belum menjadi pakem dan fundamentalnya dia. Karakter dasarnya seperti dialeknya, cara dia bicara, lemah lembutnya, ada sedikit spontanitas untuk bikin humoris gitu ya. Tapi yang paling penting adalah peristiwanya ya. Setiap adegan yang ada di situ itu yang kita bedah. Nah seperti misalkan dia peristiwa, Dokter Hasri orang yang penuh dengan empati, itu kuncinya gitu ya. Ketika dia masuk ke dalam ruang otopsi, ketika ngelihat ada potongan dan ada apapun yang gaib, yang bergeser, ada mungkin ada sesuatu yang kasat mata yang gak bisa dilihat, tapi dia rasakan, dia tahu meresponnya. Jadi sebenarnya peristiwa yang ada di dalam skenario itu yang harus dirasakan. Kenali tokohnya dan mainkan setiap peristiwa di dalamnya dengan benar gitu. Dan itu kemarin terwujud dengan sosoknya dia yang memang. Jadi alhasil yang kita capai adalah, kok buat saya acting itu dari mata. Betul. Bukan dari bisnis acting yang dibantu untuk ini, tapi dari matanya. Makanya saya selalu lebih ke rasa gitu loh. Ada eskalasi emosional rasa yang memang harus dimainkan secara journey-nya Dokter Hasri gitu. Setiap peristiwa gitu. Jadi tentang rasa tujuannya, sehingga rasa itu hadirnya di mata secara acting. Itu tapi sesuatu yang luar biasa, nggak sakit itu, dan dia ngomong belum pernah kejadian begitu. Itu. Jadi mais luar biasa juga. Karena dia happy Mas. Walaupun dia tahu untuk kita semua yang ada di sini. Karena kita ngerasa memiliki film ini, tahu kita capek gitu loh. Tapi kita harus sampai ke puncak gunung nih, finish nih. Oke, nanti sebelum kita bahas tantangan, dan ini cast yang berikutnya kemarin yang saya lihat kan Teguh Rifki Fikana ya. Nah, itu pemilihannya kan biasanya dia jadi antagonis nih. Di sini dia jadi supervise-nya Dokter Hasri dan yang menantang si pemeran utama ini tadi bahkan dalam kehidupannya saja dia ini dalam sebuah dilema ditantang lagi dengan itu tadi. Nah, ini kan konflik yang kalau nggak dimainkan secara hati-hati kan orang malah akan bingung layernya. Gimana itu menurut? Based on kenapa kita memilih Teguh Rifki Fikana, Mas Rifnu nggak usah ngomong, kita tahu dia laki-laki yang tegas. Itu poin yang penting gitu. Nggak usah dia ngasih nakutin orang, dia karakternya udah tegas gitu. Nah kembali lagi kepada sebuah tokoh penyidik, yaitu Rendra namanya ya. Bagaimana di sini menjadi penentang setiap hal-hal yang tidak masuk dalam logikanya penyidik. Nah artinya menentang itu kan bukan berarti harus dengan berargumen, dengan mengeluarkan banyak kata, tapi dengan diam, dengan wajahnya seperti itu, kita udah dapet gitu. Itu poin-poin yang membawa kita kenapa Mas Rifnu gitu. Masalah dia biasanya main protagonis atau antagonis itu nggak jadi soal buat saya, karena semua aktor punya kemampuan untuk memainkan peran apapun gitu yang diberikan. Dulu Asmuni juga ngedit. Jadi yang kau butuh, jadi suara vokalnya juga. Jadi tujuan kita secara directing memang kita butuh sosok yang tegas gitu loh. Tapi bagaimana tegas itu tidak dibikin-bikin. Nah menurut saya itu adanya sama Mas Rifnu. Betul. Dan itu kan membuat karakter si Dokter Hasrinya semakin kuat dengan tantangan dan kembali lagi Mas, saya bilang tadi kan journey-nya Dokter Hasri itu ini dokter momentumnya ada sama Mas Ayu sebagai tokoh utama gitu.
journey-nya dia. Yeah. Tapi bukan berarti yang lain gak penting. Yeah. Justru keberhasilannya Dr. Mas Ayu bisa karena memanjat karena orang-orang yang di sekitarnya. Yeah. Kalau orang sekitar tidak mampu support dia gak akan. Orang sekitar berarti Samuel Rizal ya? Yes. Jadi suaminya. Iya, jadi suaminya. Itu juga satu hal yang saya diceritain sama Dokter Hasri. Ya, suamiku kok dipilihnya ganteng banget. Kayak gitu. Tapi gimana? Chemistry bahwa ya Samuel Rizal ini muncul di sini sebagai sosok yang mendampingi, dan terkadang saat Dokter Hasri ini di luar ya dia jadi bapak rumah tangga kan. Itu memainkan juga satu peran yang penting ya di sini ya. Penting karena visinya kita kan membangun film bagaimana Dokter Hasri pada akhirnya walaupun dia punya ngerasa wah sebagai istri, sebagai ibu kayak gue gak berhasil. Itu yang dirasakan sama dia. Dan pada dasarnya keluarga dia baik-baik saja. Walaupun suaminya ada seorang dokter juga gitu ya. Dokter spesialis objek. Ya, dokter pulang juga punya waktunya dan pulang. Tapi ketika istrinya belum pulang dia mampu untuk mengcover apa tugas ibu. Mungkin menemani anaknya tidur, mendongengkan sebagai cerita, mungkin gitu, dia lakukan itu. Nah, kenapa Mas Samuel Rizal ini pertanyaannya Mas? Ya, itu tadi secara visual memang kita butuhkan sosok yang memang tegar gitu. Tanpa harus dibikin dia tegar. Betul. Itu ada sama Samuel Rizal. Bijaksananya ada, badannya yang atletis gitu ya. Itu mencerminkan itu. Artinya bukan berarti memang seorang istri wajib mengurus suaminya gitu. Tapi ketika suaminya bisa memahami itu dan dia bisa menerima dalam lapang dada dan bisa berhasil menggantikan posisi seorang istri, itu kan luar biasa itu Mas. Nah, saya butuh tokoh yang seperti itu, makanya kenapa buat saya Samuel Rizal. Dia orang yang sangat punya wibawa yang besar, bijaksana, Mas, gitu. Selain badannya juga atletis gitu, itu hanya sebagai artificialnya aja lah. Tapi dari tadi itu kita bicarakan tentang thriller, drama, action ada juga kan action ya. Dan film kalau saya bilang ini bukan dokumenter, tapi penceritaannya pun itu harus runut karena ini harus saintifik sekali. Tapi kita lupa satu hal. Nanti Mas Musa nih jawab coba. Ternyata ada balutan komedi juga yang dimunculkan dari G dan Ryuka Bunga, betul ya? Nah itu ide siapa untuk memasukkan agar film ini pun itu jadi lengkap gitu loh? Sebenarnya basic awalnya itu sudah ada di skenario Mas. Oh iya. Sejak dari awal pada saat Bu Rintar mendeliver skenario bersama penulis kita, pada saat director ngecek skenario dan lain-lain, kita cek semua. Itu ada di situ. Komedi yang dimaksud itu bukan memaksa itu menjadi sebuah komedi, tidak. Tapi situasinya. Sehingga ketika kita mendengar nama G. Pamungkas, komedian gitu. Cuma dia di sini dituntut sebagai dokter forensik gitu kan. Asisten. Iya, asisten dokter forensik. Terus buat Ryuka Bunga juga seperti Ryuka apa? Mekanik atau dokter? Ryuka asisten. Asistennya Bu Asri. Nah, jadi di film ini tuh komedi itu bukan ditunjukkan sebagai komedi. Tapi di ruangan yang sangat sepi itu ya kan, di situasi yang sangat tegang itu ada mereka ini yang tidak bermaksud untuk kita komedikan. Visi misi director tidak membuat ini menjadi komedi, tapi menghadirkan mereka sebagai refreshment penonton pada saat nonton ini tuh. Ini tuh nggak tegang-tegang banget loh filmnya gitu. Ini tuh selling point-nya itu nilai jual film ini tuh bukan yang forensik tuh nggak yang selalu serius gitu loh. Berarti bukan komedi tapi menyeimbangkan agar ini itu tetap dalam porsi yang yang bisa disantap kepada orang yang ya ini tetap bentuk hiburan gitu. Jadi kalau biasa orang ngomongin unsur komedi, apalagi ada tokoh komedi, maka adegan sengaja betul dibikin komedi. Tapi ini sebenarnya komedi itu hanya unsur dari sebuah karakter. Yang kebetulan karakter ini adalah asisten Dr. Hasri forensik. Jadi buat saya unsur komedi itu hanya pada karakter. Habitnya dia, kalau lagi nyelotek gimana sih? Kalau lagi ngerespon sesuatu yang spontan gimana sih? Kalau lagi membangun ya namanya orang kerja butuh refleksi, ada bercanda-bercanda sedikit, itu kan karakternya mungkin dia. Ini lah emonnya Mas Boy ya. Mas Didi Petet ya dulu. Dia nggak pernah tahu Mas. Mereka tuh di ruang forensik tuh mungkin bercanda juga gitu kan. Bercanda bukan artinya tidak menghargai ini ya, tapi ya spontanitasnya. Iya. Tapi ini tantangan besar juga Mas di set. Karena kan mereka memang nggak bisa berhenti tuh. Oh iya. Bikin punchline. Nah, itu gua harus ngerem dikit gitu loh.
Karena di saat selalu kayak kita tuh selalu di set ngebrief sesuatu sampai ke kru semua. Kalian harus ngerti apa yang sedang kita bangun gitu. Ini namanya kolektif. Tahu. Jadi pemain juga tahu poinnya dari scene ini apa, sebelumnya bagaimana, sesudahnya nanti bagaimana gitu loh. Jadi jangan sampai punchline mereka itu menjadi bold banget gitu loh. Tapi gimana mengimbanginya itu. Bahkan gak cuma punchline. Saya di ruangan yang sama waktu nunggu syuting itu. Syutingnya cuma 15 menit. Tapi nunggunya kan 3 jam tuh. Nah 1,5 jam ya bareng G di ruangan yang sama. Ya dia kayak show-nya dia aja di situ. Semua orang digodain. Keluar terus beat-beatnya dia. Dan dia kalau istilahnya orang itu apa ya. Kalau kayak saya pun, saya kan baru sulap setelah diminta kan. Kalau G itu kayak gak diminta dia terus aja seperti itu. Tapi itu jadi satu hal ya pas di shoot dia terus memainkan itu ya. Nah Ryuka dan G Pamungkas dan Ryuka, mereka orang-orang yang cerdas buat saya Mas. Bagaimana dia mengkondisikan diri karakternya dia dengan gimana sih dulu harus mengimbangin di ruang otopsi. Di depan lo tuh lagi ada potongan tubuh, tubuh yang barusan dimutilasi gitu. Bagaimana mengeluarkan nilai komedi itu? Enggak, kita jangan sadar betul untuk menciptakan adegan yang lucu. Tidak, itu hanya ada di karaktermu. Mainkan aja itu. Nanti ada celah sedikit-sedikit gua kasih gitu loh Mas. Jadi nggak sengaja mereka harus datang di situ. Mereka tugasnya memang benar-benar jadi asisten dokter forensik. Yang juga punya karir nanti kayak jadi dokter forensik. Satu tukang foto, juru kamera, satu lagi mendampingi dokter Asis secara analisa dan apapun itu. Oke. Dan juga ada Zidni ya. Ya ada Zidni. Zidni yang juga dia di sini kalau dibilang pendatang baru tapi dia memiliki satu acting watak yang juga bagus ya. Saya melihat ada promising career nih buat si Zidni ini ke depannya yang kalau saya lihat nanti. Tapi jangan diceritain lebih panjang karena ya dia ada peran penting juga di sini ya. Oke. Nah, juga ada polwan-polwan yang ikut serta acting di situ. Gimana cara mendirect mereka? Ayo. Atau ada kesulitan nggak? Itu kan ibu-ibu yang ini polwannya bukan polwan pangkat-pangkat yang ini beliau ini sudah kombes, sudah gimana tuh? Ya sebenarnya kembali lagi berakting ya mereka tidak susah untuk mengobservasi. Mereka berakting dengan dirinya sendiri selama ini apa yang dilakukan. Cuma kan setiap orang ketika udah di depan kamera kan, beda. Itu beda, runtuh semuanya. Nah, pertama yang saya lakukan adalah mereka harus punya hasrat terhadap keseluruhan nilai visi dari film ini. Itu satu. Sehingga fungsi mereka tepat dan mereka memaksimalkan perannya mereka. Nah ketika mereka harus, yang kita kasih bukan beban mama mereka. Tapi justru bagi yang kita kasih ada sebuah kenikmatan. Apa yang harus dinikmati? Nikmati peranmu. Menikmati peranmu dengan cara apa? Cara bagaimana memahami setiap peristiwa. Setiap peristiwa dan hubungan karakter. Walaupun mereka 1 scene 2 scene tapi tepat gitu loh. Kalau mereka tahu hubungan karakternya dengan tokoh utama ini apa. Nah jadi kita mungkin mereka berpikir secara awam, terima skenario, ngafal dialog. Betul. Ya kan? Ngafal dialog habis itu main. Nah, biasanya seperti itu. Tapi enggak itu yang kita lakukan. Karena buat saya, dialog kalau dihafal, itu sampai gila pun akan salah terus gitu. Betul. Jadi setelah memahami hubungan karakternya, bagaimana dia memahami peristiwanya. Akan dapat ya. Akan dapat. Peristiwanya seperti apa. Terus bagaimana saya ngasih kesempatan buat pemain untuk berada di set gitu, merespon setiap set gitu loh. Dan kebiasaan saya itu memberi kapasitas untuk mereka untuk blocking di mana, bagaimanapun itu terserah mereka. Walaupun mereka tetap nunggu arahan dari kita gitu. Ada sometimes memang kita harus memberi blocking yang tepat karena berhubungan dengan kamera movement, tapi tidak bisa kita membebani mereka gitu loh. Karena kan kalau pemain udah masuk di dalam set bebannya banyak tuh. Betul. Wah, gua harus dialognya salah, kapan timing gua harus merespon kameranya dialog, ke mana ini enggak gitu loh. Tapi bagaimana mereka udah memahami, terus mereka latihan, mereka respon, kita kasih respon sedikit, kita tambahin, kita touching, baru pergerakan kamera. Kalau misalkan dia udah leluasa untuk bisa kita tempatkan mereka blockingnya, saya berikan itu gitu loh Mas. Jadi benar-benar walaupun mereka sebagai seorang profesinya sama, polisi, polwan juga gitu ya, tapi bagaimana mereka bisa memainkannya dengan profesinya mereka sendiri yang sering mereka lakukan, tapi enjoy di dalam set, tidak terbebani. Dan hasil mereka bagus-bagus semua kok. Tapi ada juga yang polwan yang nggak jadi polwan kan? Iya. Dan harus bermain watak juga kan? Bermain watak juga. Nah, diproduksi special effects dengan terus ekshumasi itu berarti kan harus membuat
adegan makam, terus adegan hujan, adegan semuanya itu. Ada tantangan apa yang terjadi di lapangan? Dari props itu semua itu buat kita sih ya lumayan tantangan ya. Dari props, lokasi itu ya. Tapi balik-balik ya kita cari gimana caranya biar ini semua untuk keutuhan film ini. Ya. Dari ya contohnya mobil-mobil kepolisian kita pinjam dari seragam-seragam yang ya itu termasuk tantangan ya. Paling kalau dari saya sih tantangan tadi kalau kita ngomongin ada salah satu scene di film yang Mas jadi sempat singgung. Itu tantangannya luar biasa sekali Mas. Gimana? Karena apa yang pernah diceritakan sama ibu dalam ceritanya pada saat kita syuting itu kejadian rasanya. Oh ya? Nah itu menarik banget tuh sebenarnya. Jadi memang ada di mana kita langsung cocokologi, kok tiba-tiba begini keadaannya situasinya. Jadi memang syuting itu yang tadinya kita happy pada saat kita hunting ya Bang ya. Hunting Reki itu udah benar-benar oke di sini nih, cuaca oke, mendukung, semua mendukung. Pada saat eksekusi syuting dari pagi sampai dengan malam hujan. Dan tapi itu tadi karena kita pengen dapat keutuhan filmnya, pengen tetap ayo eksekusi hujan-hujan. Semuanya dilakukan dengan sadar sebenarnya. Kita melakukan semua itu dengan sadar. Ayo dibantai terus. Sebenarnya adegan ekshumasi ini nggak pernah kita expose dulu sebenarnya kan. Gitu. Karena segini di film ini sebenarnya banyak banget. Tapi nggak apa-apa kita bicarakan sekarang. Iya. Nah, soalnya belum ada. Iya. Soalnya belum kita lihat nih. Karena apa? Film ini kesempatan orang gimana lihat kepala. Bukan hanya sekedar ini ke saintis. Bagaimana ada dilakukan penggalian kubur untuk diangkat jenazah untuk dilakukan otopsi ulang yang dinamakan dengan ekshumasi. Itu benar-benar rasanya, makanya kayak saya bilang tadi kita menciptakan set itu benar-benar real gitu. Jadi bisnis sebenarnya ini gua nggak pernah ngomong sama kalian semua ya, maksudnya cuma di sini. Ya cuma di sini. Enggak, tapi ini benar Pak. Gimana? Jadi ketika kita bikin adegan itu pertama yang dilakukan sama Mas Anwar, Anwar Gepeng nih. Ini profesor kita yang bicara udah berapa puluh tahun dia lah. Iya kan? Dia melakukan keren maksudnya. Secara look like-nya itu benar-benar secara visual udah beneran. Dan kita ngerasain di situ, kita lihat itu banyak beneran. Dan apa yang terjadi? Pertama mungkin situasional alam memang waktu itu hujan. Sehingga kuburannya itu becek. Anak art, Dev Ariza juga bekerja keras untuk mengakali gimana. Karena walaupun kita kuras itu air, tetap ada. Karena hujan nggak berhenti. Hujan nggak berhenti. Tapi ada aja itu Dev art director kita bener-bener dia cari akalnya gimana pun sampai akhirnya. Tapi kan tatapan kita sekali-sekali ke jenazah dong Mas. Lihat gitu. Aduh, gue aja. Karena bener-bener kalau udah set dan ready semuanya clear set gitu kan Mas. Saya di dalam set itu ngeliat, aduh memang hidup banget suasananya gitu. Dan saya panggil Mas Ayu dan dia ngerasain itu juga gitu loh. Nah setelah kita mengatasi set itu di tenda ekshumasi itu Mas, clear dong masalahnya. Dan ternyata gue nggak bisa bilang kita diganggu atau apa, tapi yang diganggu psikologi kita Mas. Apa tuh? Banyak hal-hal yang terjadi yang membuat kita itu jadi nggak fokus. Padahal sadar betul kita harus fokus karena kita hari demi hari set itu orang udah tahu nih tradisinya di set di otopsi udah fokus banget. Nggak ada yang nggak ngerti apa yang sedang dikerjakan. Semua yang ngerti. Nah ketika itu banyak aja yang miss. Jadi apa yang diserang? Psikologi. Saya nggak tahu itu beneran atau apa. Saya nggak ngerti. Dan adegan itu kita tidak berhasil untuk mengeksekusi dengan waktu yang disiapin gitu loh. Gitu. Karena memang badai seharian. Badai Mas. Hujan tuh nggak berhenti. Sebelumnya cerah. Badai. Dan mungkin itu problema biasa lah bagi ini ya. Tapi nggak apa-apa sih kita nggak begitu banyak, cuman adegan ekshumasi dan pembedaan dan begitu doang gitu loh, selesai gitu loh. Tapi realitanya nggak seperti itu loh Mas. Sampai jam 3 sampai malam. Sampai jam 3 siang hujan belum berhenti. Iya sampai jam 3 siang hujan belum berhenti. Masih belum berhenti. Harusnya ini siang atau malam? Siang. Siang menjelang sore gitu kan. Udah jadi artinya waktunya berubah di malam hari dan
situasi juga kan ramai banget tuh Mas, dan secara set juga nggak gampang gitu ya. Megaset lah ya. Iya, harus ada practical effect, ada banyak lah yang jadi praktek, bukan fake body aja gitu kan. Sampai akhirnya saya putuskan waktu itu, saya lihat semua tenaga, nah ini yang paling penting mindsetnya secara geografis udah kita ambil dari pagi ya, dari siang. Untuk khusus di tenda peristiwanya kita lanjut dari Halin, dari tempat yang lain gitu loh. Dan saya nggak berani lagi kembali ke tempat itu. Memang tempat itu kebetulan di pinggir bukit Mas. Dan ada danau. Dan kita masuk di situ juga agak gitu kan. Ya namanya bisnisnya percaya boleh enggak kan gitu sebenarnya. Tapi aura itu kan bisa kita rasain Mas. Iya kan? Nggak mungkin enggak gitu kan kita rasain. Nah, tapi ketika itu saya baru ngomong sama anak-anak, mungkin baru sama Faris sama Marsa doang saya ngobrol. Mama Alwi juga itu di situ. Kayaknya psikologi gue kita ini diserang semua gitu loh. Tapi untungnya kita bahu-membahu untuk saling mengingatkan. Karena bagi saya bukan hanya mengendarai sebuah adegan, tapi semua yang terjadi di situasi syuting harus mampu kita kondisiin dengan baik kan gitu Mas. Ada yang lemah kita semangatin, semuanya gitu-gitu bahu-membahu. Mereka lihat saya agak lemah, mereka yang semangatin saya, gitu-gitu loh Mas. Jadi situasi di saat itu tuh kita ada apa yang salah ya? Jadi sampai mikir saya gimana nih gitu loh. Nyalahin hujan mulu. Saya bilang kita nggak boleh nyalahin anugerah dari Tuhan ya kan. Nggak ada itu bukan kesalahan, kita nikmati gitu loh. Cuman kembali lagi, nggak apa-apa kalau jalanan becek, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita namanya syuting itu kan masalah ya Mas ya. Tapi bagaimana kita mencari solusinya dengan tepat gitu loh. Nah, dan kalau ditanya istimewanya ekshumasi ini istimewa banget gitu. Pertama kita bisa ngelihat, wah 1 banding 1 nih jenazah, dari warna, dari bentuk, ya semuanya. Jadi kayak apa ya, kita bisa lihat cuma tanpa harus memperlihatkan story-nya, tapi kita lihat ini jenazah kenapa meninggal, kita bisa tahu dipukul segala macam. Ada bekas jahitan otopsi, itu real banget. Dan Mas Anwar Gepeng saya lihat, wow. Sampai rambutnya itu ya. Rambutnya gitu kan. Tapi makanya sebenarnya ekshumasi ini orang bakal nonton ngelihat ada mayat di dalam makam diangkat. Betul. Dan saya sengaja nggak aneh-anehin secara kamera, secara shot gitu. Memang khususnya ngeliatin itu aja gitu. Dan orang bisa lihat itu gitu. Dan disitulah ketika itu Dr. Hasim melihat, wow ada bekas pukulan, terus dia empati. Dia merasakan itu gitu loh. Dia merasakan kenapa di peristiwanya seperti apa gitu. Sebenarnya adegan ekshumasi ini adalah penanganan yang sudah dilakukan oleh penyidik dan tim forensik sebelum Dr. Hasim. Dr. Hasim bagaimana melanjutkan dan berhasil menemukan 1 alat bukti aja sih. Tapi kan itu yang menentukan semuanya. Itu yang menarik. Jadi kalau kita lihat ada mistis, ada apa segala macam, itu nggak jadi persoalan. Tapi tugasnya adalah mencari. Betul. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan oleh kasih Teguh Rifnu. Gitu. Saya pernah dalam sebuah cerita, Pak Yastri itu datang ke satu tempat, dia harus mengekshumasi, tapi terus tempat itu dikelilingi oleh penduduk desa karena mereka itu menolak. Karena saat jenazah yang sudah dikuburkan dibawa naik, itu membawa kalau dibilang itu bad luck atau membawa pamali untuk masyarakat. Akhirnya yang terjadi, kuburnya itu dibesarkan. Akhirnya Mami Yastri ekshumasi di dalamnya. Nah mungkin ini untuk otopsi kedua akan bisa dilakukan nanti. Bisa. Tapi itu otopsi, pemilihan judulnya ini semuanya in English gitu. Otopsi Dead Body Can Talk. Itu kan ya sesuatu yang juga pasti beresiko. Terutama mengingat bahwa 280 juta sekian penduduk Indonesia ini mungkin yang ngeh dan juga akan attracted ke English title itu pasti nggak banyak gitu. Ini pemilihan dari berapa banyak judul sebelumnya? Marsa dulu deh. Kalau pemilihan dari berapa banyak judul sebenarnya kita ada beberapa Mas. Cuman yang kita pahami bahwa otopsi ini kan baik dia di Indonesia ataupun di Inggris kan di spellingnya hampir sama kan. Otopsi atau autopsi gitu kan. Jadi itu yang menurut kami sangat eye-catchy karena kita harus menjual dulu nih otopsinya gitu kan. Kalau Dead Body Can Talk ini sendiri itu kan memang tagline-nya Mami Yastri kan.
Dia berbicara tentang punyanya beliau. Nah, akhirnya kenapa spellingnya kita bikin jadi Inggris juga? Akhirnya memutuskan buat Inggris ya karena itu yang pas dengan Autopsy Dead Body Can't Talk. Harapannya adalah film ini tidak hanya untuk menjadi cerita di Indonesia saja, tapi menjadi cerita di dunia luar, bahwa mereka juga harus tahu bahwa Indonesia nih punya film otopsi dan punya dokter forensik polwan pertama di Asia Tenggara yang ceritanya sudah kita angkat gitu loh. Harapannya sih itu ke depannya. Artinya film ini tuh nggak cuman akan buat di Indonesia aja, tapi mungkin juga secara akan screening di Asia Tenggara dan orang di seluruh dunia internasional pun akan menonton karena ini sejarah film otopsi pertama di industri perfilman Indonesia. Iya, dan kita juga punya dokter forensik yang labelnya itu superhero, ya kan? Ini superhero-nya Indonesia nih untuk mengungkap korban-korban yang dibungkam oleh kematian gitu kan. Dan otopsi ya semoga di Indonesia orang makin banyak sadar bahwa pentingnya di otopsi gitu kan. Kecuali memang di kasus-kasus yang tertentu gitu ya. Ya memang itu bisa membuka jalan buat kebenaran. Oke. Kita ceritain tentang banyak hal, tapi tetap nonton filmnya itu sesuatu yang berbeda, mengalami secara langsung. Nah, tapi kita harus juga menanyakan, ini kan tim yang ada di balik layar, film ini terlaksana. Nah, kalau ditulis coba, Mas Faris, tunjukin Autopsy Dead Body Can't Talk, a film by Ozan Ross, based on true story by Dr. Sumi Hastri. Ini rasanya kurang kalau nggak kita panggil langsung Dr. Sumi Hastri. Langsung ke sini, Mami. Nah, dari tadi tuh sebenarnya sosok ini ada di sini mana-mana. Mami. Makasih ya, sudah duluan. Sekali aku terlambat, biasanya aku on time loh. Mami, tadi seperti Mami juga saksikan kita ngobrol banyak hal. Nah, sekarang kita pengen denger dari sisi Mami yang ini sesuatu yang kan saya udah cerita tuh di 2020 saya ramalkan nanti Mami akan punya film sendiri nih yang akan menceritakan dan apa yang akhirnya perjalanan sampai ini terjadi, terus setelah itu produksinya seperti apa kita pengen tahu, tapi nggak di episode ini, episode berikutnya maka tonton terus. Setelah ini kita akan ngobrol langsung bersama orang yang difilmkan ini. Sampai jumpa, jangan kemana-mana. Kerahkan semua tim. Semua harus bergerak dengan cepat. Cari dan kumpulkan potongan tubuh lainnya. Pelaku harus segera ditangkap. Kita itu bekerja dengan fakta. Gangguan-gangguan itu masih ada. Semenjak kasus mutilasi itu, aku tuh ngerasa kayak mereka tuh deket sama aku. Astrid, kamu itu dokter forensik, ahli. Masa kita percaya dengan mimpi? Ada hematoma ataupun pendarahan hebat. Mau cek toksikologi sekarang? Iya, sekarang histopatologi. Aku tuh ngerasa korban ini mau ngasih tahu tempat dia dibunuh. Di mana-mana kalau cerita horor itu, afdolnya pas pada Isya. Tuh, lihat jam berapa? Penyidikan ini akan kami laksanakan secara transparan dan Yang saya butuhkan waktu pastinya, bukan teka-teki. Pendarahan di bawah kulit tuh, tapi nggak terlalu luas untuk trauma yang fatal. Ini bukan penyebab kematian utama. Jangan bilang ini soal gaib lagi. Pemeriksaan ulang pada sistem pernafasan, fokus pada area bronkus pukul 13.01. Kadang aku ngerasa dunia ini tuh gak waras, Mas. Kamu ngaku? Kamu sama sekali gak gagal. Aku bangga sama kamu. Kamu bantu orang-orang yang udah gak bisa teriak minta tolong. Tiap korban butuh keadilan.